See that. Hey yo, saya Dan. Selamat datang kembali di channel Matematika. Ya, di video kali ini kita akan belajar materi baru yang namanya aritmetika sosial ya, untuk kelas 7 kurikulum merdeka. Oke, langsung aja untuk video kali ini kita belajar tentang situasi yang disebut mengalami keuntungan, situasi yang disebut mengalami kerugian, dan situasi yang disebut impas. Nah, bagaimana situasinya? Kita di sini ada 3 kasus ya. Langsung aja kita mulai dari kasus pertama, Pak Subur tukang bubur ayam. Oke. Pak Subur seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk membeli apa nih? Oh, untuk berbelanja bahan pokok ya, untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok, Pak Subur menghabiskan uang Rp 1 juta. Nah, ini bacanya 1 juta ya, jangan salah baca. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga Rp 10.000 per porsi. Pada hari itu Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Oke, ini ada skenarionya. Nah, apa sih yang kita analisa dari kejadian ini? Yang kita analisa atau kita cari informasinya adalah berapa uang yang dikeluarkan dan berapa uang yang diperoleh. Dalam hal ini berapa uang yang dihabiskan dan berapa uang yang diperoleh ya. Oke, kita mulai dengan yang gampang. Di sini udah dikatakan Pak Subur menghabiskan uang Rp 1 juta. Ini kita masuk sebagai keterangan uang yang dikeluarkan. Ya, ini sama dengan Rp 1 juta. Oke, selanjutnya kita akan peroleh uang yang masuk. Nah, dari mana ia memperoleh uang yang masuk? Ya, pastinya dari hasil penjualan bubur ayam. Jadi kalau dia berhasil menjual bubur ayam, dia akan memperoleh uang seperti itu ya. Jadi uang masuk ya hasil dari penjualan. Kita tulis uang masuk. Nah, uang masuk berapa sih yang terjual? Ingat, dia membuat 130 porsi, tapi tidak semuanya laku. Yang laku terjual pada saat itu adalah 110. Berarti 110 kita kalikan dengan harga jual satu porsi, yaitu 10.000. 10.000. Oke, ini gampang hitung ya. Berarti Rp 11, nolnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1.100.000. Oke, uang yang masuk itu uang yang keluar itu 1 juta, sedangkan uang yang masuk 1.100.000. Ada selisihnya ya. Nah, selisihnya itu dikatakan untung rugi, untung atau rugi. Nah, untuk kondisi sekarang karena uang masuknya lebih besar ya, uang masuk lebih besar daripada uang keluar, maka dia mengalami situasi yang disebut keuntungan. Jadi mengalami keuntungan. Jadi ini kita masuk keterangannya. Karena uang masuk lebih dari uang keluar, maka mengalami keuntungan. Iya. Oke ya. Jadi untuk situasi, untuk skenario pertama mengalami keuntungan. Alasannya uang yang diterima, uang yang masuk lebih besar dari uang yang keluar. Nah, kalau ditanya berapa sih besar keuntungannya? Ya, kita bisa mencari besar keuntungannya yaitu dari selisih mereka berdua. Jadi besar untung
besar untung itu sama dengan, ya selisihkan aja ya, besar kurang kecil. Berarti uang yang masuk karena lebih besar dikurang uang yang keluar. Ya, maka besar keuntungannya adalah 10.000. Oke, selesai untuk kasus yang pertama. Oke, kita lanjut skenario kedua. Pak Soso tukang bakso. Ya, Pak Soso seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Soso menghabiskan Rp 800.000 ya untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso. Dengan bahan baku tersebut Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga Rp 8.000 per porsi. Jadi dijual dengan harga 8.000 ya. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Soso sehingga yang terjual hanya ya 90 porsi. Oke, kita akan selidiki skenario ini ya, apakah mengalami keuntungan atau kerugian ataupun impas. Sama seperti sebelumnya, kita cari uang yang keluar. Uang keluar. Ya, ini langsung aja kelihatan jelas ya. Uang keluar di sini adalah Rp 800.000. Oke, ini kita lanjut uang masuk. Nah, uang masuk diperoleh dari hasil penjualan bakso ya, yaitu laku sebanyak 90 porsi. Berarti 90 kita kalikan dengan harga jualnya, yaitu 8.000 ya. Harga jualnya 8.000. Oke, ini tinggal hitung, gampang harusnya. 9 kali 8, 72, nolnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 720.000. Nah, uang keluar 800, sedangkan uang yang kita terima, uang masuk hanya 720. Lebih kecil. Nah, situasi yang seperti ini kita katakan mengalami kerugian. Jadi kita tulis, karena uang masuk kurang dari uang keluar, maka mengalami kerugian. Oke ya. Nah, jadi kerugian itu terjadi kalau uang yang masuk lebih sedikit dari uang yang kita keluarkan. Nah, selisih dari mereka itu yang disebut besarnya kerugian. Kita bisa cari besar rugi ya. Jadi besar rugi, ya tinggal selisihkan aja, besar kurang kecil ya, jangan terbalik ya. Berarti 800.000 dikurang Rp 720.000. Nah, di sini kita peroleh 80.000 kurang 720.000 berarti 80.000. Ya, dia mengalami kerugian sebesar 80.000. Selesai untuk skenario kedua. Kita lanjut kasus yang ketiga ya, atau skenario ketiga, Pak Sarto tukang sate. Pak Sarto seorang penjual sate di daerah Madura. Setiap hari Pak Sarto menghabiskan Rp 700.000. Ya, kok masih ada rupiah ya? Udah ada Rp, jangan rupiah lagi. Ini cancel aja ini. Ini sebenarnya coret aja ya. Ini sebenarnya coret aja. Ya. Jadi sudah ada Rp, jangan rupiah lagi. Untuk berbelanja bahan baku untuk membuat sate. Dengan bahan baku tersebut, Pak Sarto mampu membuat rata-rata 100 porsi sate. Dengan harga jualnya Rp 10.000 per porsi. Pada hari tersebut terjadi hujan lagi ya, sehingga yang laku hanya 70 porsi. Oke, kita akan menganalisa seperti dua skenario sebelumnya. Oke, langkah pertama sama, kita tinggal menghitung uang keluar berapa. Uang keluar sama dengan Rp. Ya, ini jelas ya, uang keluarnya sudah jelas 700.000. 700.000. Oke, tinggal kita hitung uang masuk. Nah, uang masuk dari mana? Ya, uang masuk diperoleh dari hasil penjualan sate, yang satu porsinya adalah 10.000. Tapi yang laku ini hanya 70 porsi, berarti 70 dikali Rp
10.000. Tinggal kita hitung. 70 berarti 7, nolnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 700.000. Ya, uang yang kita keluarkan 700.000, terus kita peroleh uang 700.000 juga. Berarti sama ya. Nah, kondisi seperti ini kita sebut impas. Tidak untung, tidak rugi. Jadi, kita tulis karena uang masuk sama dengan uang keluar, maka impas. Ya, impas itu tidak untung, tidak rugi. Kalau itu tidak perlu cari berapa besarnya. Ya, dia tidak mengalami keuntungan maupun tidak mengalami kerugian. Nah, kalau di bidang investasi, istilah ini dikenal dengan balik modal ya, balik modal, ROI, return of investment ya. Oke, sampai di sini. Semoga dari 3 kasus ini kalian bisa memahami bagaimana situasi yang disebut mengalami keuntungan, bagaimana situasi yang disebut mengalami kerugian, dan bagaimana situasi disebut mengalami impas. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.